Sidang pembacaan putusan perkara perdata nomor 18 PDT 2022 PT KDI dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 18 PDT garing 2022 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara perdata antara Susetio Ningsih, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Karangkitri RT 01 RW 03 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang telah memberi kuasa kepada Muswanto Utama Esa dan Heriawan Esa, kesemuanya advokat, beralamat kantor di perumahan SPP Ranometo, Regensi 4 Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Juni 2021 dengan nomor 174 PDT 2021 PNKDI, selanjutnya disebut sebagai pembanding, dahulu sebagai penggugat. Lawan 1. M. Idrus, warga negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai terbanding 1, dahulu sebagai tergugat 1. 2. Asnani Hamzah, warga negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Puri Kencana, Ranometo, Blok C nomor 11, Kelurahan Ranometo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya disebut sebagai terbanding 2, dahulu sebagai tergugat 2. 3. Andi Pamiri, warga negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Rorong Meohai, Kelurahan Andu Wonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai terbanding 3, dahulu sebagai tergugat 3. Dalam hal ini, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 telah memberi kuasa kepada Abdurrahman Esa dan M. Kamal SSHMH. Keduanya advokat pada kantor advokat kuasa hukum Abdurrahman Esa dan M. Kamal SSH yang beralamat di Jalan Tunggola nomor 44 Kelurahan Wahua, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Juni 2021 dengan nomor 212 PDT 2021 PNKDI. 4. Kepala Kantor ATR atau Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, berkedudukan di Jalan HEA Mokodompit nomor 9, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang telah memberi kuasa kepada Minami Baitu Esa, Irwan SP, Mayasari Esa, dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia dan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, beralamat di Jalan HEA Mokodompit nomor 9 Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Juni 2021 dengan nomor 207 PDT 2021 PNKDI. Selanjutnya disebut sebagai turut terbanding, dahulu sebagai turut tergugat. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 16 Februari 2022 nomor 18 PDT 2022 PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari nomor 36 PDTG 2021 PNKDI tanggal 9 Desember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Tentang duduk perkara, menerima
dan mengutip kadang-kadang menerima dan mengutip kadang-kadang mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 36 PDTG 2021 PT KDI PNKDI tertanggal 9 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari turut tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, satu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Net of Wangklet Berklat. Dua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp3.135.000. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 36 PDTG 2021 PNKDI yang diucapkan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, tergugat 3, dan kuasa tergugat tersebut, putusan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari. Menimbang bahwa pembanding atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2021 yang telah terdaftar di kantor Kepanitiaan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Juni 2021 mengajukan permohonan banding nomor 36 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 telah menyatakan banding secara ekot yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Kendari, kemudian memberi banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Januari 2022. Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada para terbanding dan turut terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Januari 2022. Menimbang bahwa terbanding 1, 2, 3 semula tergugat 1, 2, 3 telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 3 Februari 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui sistem elektronik kepada pengadilan kepada pembanding semula penggugat. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Kendari kepada para pihak atau pembanding dan para pembanding, terbanding dan turut terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara atau insage tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa pembanding semula penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Januari 2022 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari yang pada pokoknya sebagai berikut, tidak perlu dibacakan lagi, dianggap dibacakan sebagaimana yang tersebut dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa terbanding 1, 2, 3 semula tergugat 1, 2, 3 telah mengajukan kontra memori bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Februari 2022 pada pokoknya sebagai berikut, tidak perlu dibacakan lagi, dianggap telah dibacakan sebagaimana tersebut dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa turut terbanding semula turut tergugat tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan pelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 36 PDTG 2021 PNKDI tanggal 9 Desember 2021 serta pula membaca memori banding dari pembanding semula penggugat serta kontra memori banding terbanding 1, 2, 3 semula tergugat 1, 2, 3, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut. Karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, dan oleh karena itu pula diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena dalam keberatan pembanding semula penggugat dalam memori bandingnya juga kontra memori banding tergugat 1, 2, 3 semula tergugat 1
23. Tidak ada hal-hal ataupun alasan yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah tepat dipertimbangkan dengan tepat dan telah karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding dari pembanding semula penggugat dan juga kontra memori banding dari terbanding 1, 2, 3 semula tergugat 1, 2, 3 tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 36 PDTG 2021 PNKDI tanggal 9 Desember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga pembanding semula penggugat berada di pihak yang kalah, maka pembanding semula penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Menimbang memperhatikan RBG Statblad nomor 1947/227 junto Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2029 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 36 PDTG 2021 PNKDI tanggal 19 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 oleh kami Mulyadi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Aci Sendong SHMH dan Muhammad Istiadi SHMH masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Februari 2022 nomor 18 PDT 2022 PTKDI. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Lawere Esa Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga. Demikian putusan telah dibacakan dan dianggap selesai, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Udah. Setelah pembacaan putusan, Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.